ya channelnya Stefano Adriantono. Subscribe Stefano Adriantono. Siapa? Stefano Wirantono. Stefano Lirantono. Halo guys, ketemu lagi sama Stefano di sini. Di video kali ini adalah gua mau bikin video berapa harga motornya salah satu seorang artis. Kalian tungguin aja videonya. Jadi hari ini gue nggak San Mori karena badan gue lagi nggak terlalu fit banget, baru selesai pilek batuk, jadi kayak cuma mau manasin motor ini aja, dan juga sekalian melakukan first impression setelah motor ini udah dimodifikasi atau di custom. Jadi setelah ganti suara knalpot, terus ganti lampu spion, terus lampu depan juga, headlampnya, ini gimana perasaan bawanya, terus juga udah ganti ban. Jadi yang gue rasakan adalah setelah motor ini udah di custom dan juga mungkin dimodifikasi, motor ini jujur jadi lebih tinggi. Gue jadi agak sedikit jinjit, karena bannya lumayan bikin motor ini jadi sekol gitu, gede gitu. Terus suara knalpotnya ini garang juga menurut gue, kenceng gitu suara knalpotnya, dan menurut gue lumayan bulat. Jadi knalpot ini knalpot custom gitu loh, bukan knalpot yang bukan knalpot yang bawaan khusus untuk BMW. Jadi kayak bener-bener di custom sesuai apa yang gue mau, suaranya dan juga bentuknya. Oke. Spionnya cukup membantu, walaupun sebenarnya gue pinginnya tuh yang di atas tapi yang kecil gitu, tapi sayangnya nggak ada, jadi ada yang di bawah gini. Tapi menurut gue cukup membantu lah. Jadi kita coba dari performance ya, dari tarikannya gimana motor ini. Suaranya tuh kalau kita geber terus tuh mirip kayak suara R90 gitu loh. Hampir mirip kayak suara boxer gitu menurut gue. Bulet sih, makanya itu yang bikin gue suka sama knalpot ini. Asik ya. Nah sekarang gue lagi mau ke arah ke Moto Village. Seperti yang gue singgung, gue lagi mau melihat, dan kita bakal bikin konten di sana. Kita bakal bikin video tentang berapa harga custom motor lo. Ini ya salah satu salah satu konten terbaru gue. Jadi nanti kita bakal nanya-nanya beberapa motor-motor artis, beberapa motor-motor komunitas yang harganya kira-kira nggak masuk akal. Kita bakal tanya-tanyain harga modifannya atau customannya. Nah sekarang gue lagi mengarah ke sana. Sayang sekali si narasumbernya nggak bisa hadir karena lagi di Bali, tapi dia bilang udah lu bikin aja videonya, terserah lu, suka-suka lu, kata bilang gitu. Jadi tapi gue bakal mencoba menggali dari sudut pandang gue, dan juga gue bakal nanya ke dia kayak, kalau gue nggak tahu harganya ya, kira-kira berapa sih harganya, nanti gue bakal nanya dia. Tapi sebenarnya kemarin itu dia udah ada gambaran lah kurang lebih habis segini. Nah nanti kita bakal nerka-nerka bener nggak habis ya segitu atau malah lebih besar, kita lihat aja. Ada juga beberapa yang nanya, bang kenapa sih lo ambil BMW G310R? Jadi BMW G310R ini bisa dibilang lumayan menarik buat gue. Salah satu motor BMW yang awalnya gue biasa aja, tapi karena gue lumayan sering lihat customan gitu, bentuk-bentuk customan dari luar negeri, kayak di Jepang, terus kayak di mana lagi ya, kayak di US dan Jerman itu sendiri. Ada motor yang tapi lebih kuat di Jepang sih. Di Jepang tuh customan motor BMW G310R ini bagus-bagus banget. Gue kayak nggak sengaja ngeliat di Explore, wah ini oke juga nih motor gitu. Motornya simpel buat harian. Jadi gue rencananya motor ini tuh bisa dipakai buat daily ride gitu loh, kalau gue mau ke kantor, kalau gue mau kemana. Jadi tetap bisa jadi daya tarik sehari-hari di jalan gitu loh. Kalau gue naik Harley gue atau gue naik motor gue yang lain gitu, yang cc-nya lebih besar daripada ini tuh lumayan bikin lumayan bikin paha sedikit kepanasan ya.
CB 400 sih juga sebenarnya nggak terlalu panas sih, tapi kalau di bawah jalan tuh orang pada mikir kayak fiction, ada orang pada mikir kayak Mega Pro di jalan. Jadi kayak kalau buat dilihat sebenarnya lebih gantengan BMW ini sih gitu loh. Orang masih ngelihat oh nih brand BMW-nya itu sih, dibandingkan brand-brand ya seperti Honda gua atau Suzuki gua. Orang lihatnya kayak oh iya gitu. Tapi khusus orang yang tahu aja sih. Tapi kalau orang om, oh ini BMW cuy gitu. Oh, kemarin tuh saat gua melakukan custom atau modifikasi, ternyata BMW G310R ini walaupun dia motornya kecil dan terlihat simpel, ternyata banyak banget sensori-sensori yang ada di kepala bagian unit ini dan headlampnya. Jadi waktu gua pasang itu tuh muncul lambang ABS-nya, terus ada lambang engine sama lambang tanda seru gitu. Gua kaget dong, wah kenapa nih gitu kan. Terus ternyata BMW itu bisa dibilang lumayan menjaga kualitas dari produknya kan. Jadi kayak kalau ada sesuatu hal yang kurang proper, ada sesuatu hal yang tidak sesuai apa yang produk ini inginkan, dia tuh muncul tambah tanda serunya gitu loh. Oh ini berarti ada sesuatu yang tidak beres. Jadi sekarang udah normal semua. Jadi waktu sudah di custom dan modifikasi, motornya gue bawa lagi ke BMW Motorrad, dicek, oh ternyata ada 1-2 soket yang belum terpasang, maka ada muncul lambang ABS, ada tanda seru. Jadi ternyata soket ABS itu belum terpasang. Terus ada namanya DOD buat lampu itu belum terpasang. Jadi nyebabin sebelumnya motor ini gue sempat delay. Jadi misalnya kalau kita stop kontak nih, kan langsung mati. Tapi kalau waktu itu motor gue pas habis di custom gitu, pas kita stop kontak tuh masih nyala sekitar 3 detik gitu. Jadi lumayan mengerikan ya. Akhirnya ya udah ternyata dicari penyebabnya di bengkel. Oh ternyata ada masalah kabel yang tidak terpasang. Nah kalau BMW itu tuh semuanya banyak kelewat komputer kan. Jadi kalau ada technical code, ada problem code tuh muncul gitu loh. Keren sih BMW. Padahal motornya simple ya, tapi ternyata ada fungsi-fungsi seperti itu ya. Gue kira cuma kayak sejenis GS yang udah harganya wow banget ya, yang ada kayak gitu. Ternyata motor yang sesimpel ini aja ada juga. Wah, yep. Itu motor Desta teman-teman. Jadi kita bakal ke Motor Village. Motor Desta tuh ada di Motor Village. Kalau buat yang belum tahu Motor Village ada di mana, Motor Village itu ada di Kemang Village. Oke, kita sudah sampai. Oke teman-teman semua, sekarang gue sudah sampai di Motor Village. Jadi kita bakal melakukan sedikit bongkaran berapa sih harga custom atau modifikasi dari motor Desta ini. Nah motor ada di belakang, kalian bisa lihat. Iya, ganteng banget ini motornya. Jadi gue sudah sempat melakukan test ride-nya. Dan nanti di video part keduanya gue bakal bikin video pure sound suara Sportster 48 Desta ini yang di custom kayak gimana. Kalian stay tune aja dan jangan lupa subscribe buat tidak ketinggalan info video berikutnya. Ayo kita mulai dari mana dulu teman-teman. Kita mulai dari yang paling atas dulu. Untuk gua banyak yang bilang kemarin, bang udah lu nggak usah fokus di bagian harganya, hitung-hitungan antar aja, lu tulis di layar gitu. Jadi nanti gue tulis berapa harganya, nanti kalian coba ya hitungin sampai bawah totalnya berapa. Kita mulai dari yang pertama. Ini kita mulai dari hand grip ya. Hand grip itu dari Arlenes. Arlenes ini brandnya mahal banget sih. Ini hand grip ini sekitar 2,5 jutaan untuk sepasang. Terus untuk masalah buat oil cap ya ini sekitar, kalau nggak salah sekitar 1 jutaan kata Desta. Terus untuk levernya nggak diganti, masih OEM-nya Harley. Ini juga spionnya juga OEM-nya Harley, nggak diganti, jadi masih atasnya masih original. Nah untuk app hangernya ini app hanger Arlenes juga. Ini tuh mahal teman-teman. Kalau kalian tahu ini bisa sekitar 4 juta, 5 jutaan. Ini mahal banget ini. Ini mereknya ini sekitar 12 inci deh kayaknya, ini tingginya. Ini yang bikin motor ini gagah banget. Terus kita masuk ke speedometer. Ini speedometer OEM Harley, tapi di yang diganti ini sekitar 7 juta, 8 jutaan, belum termasuk chipnya buat tahu biar ada indikator bensin. Ini biasanya ada indikator bensin nih nanti nih. Jadi ini yang terbarunya, ini kayak motor 72 gua nih udah kayak gini customannya. Udah oke banget. Terus kita masuk ke bagian Daymaker. Daymaker Desta ini Daymaker OEM-nya Harley.
Ini mahal banget. Kalau yang biasa-biasa itu cuma 2 jutaan, tapi kalau original tuh sekitar 6 sampai 7 jutaan. Ini OEM-nya Harley. Maka kadang-kadang orang Daymaker tuh maunya murah-murah aja karena nggak mau yang terlalu originalnya kan. Kalau Harley itu dia ngeluarin Daymaker yang original, makanya mahal banget. Terus tutup tangkinya ini juga dari LNS, ini sekitar 1 jutaan lebih kalau nggak salah. Terus apalagi ya? Oke, ini custom kalau kata Desta nih. Spionnya nih lampu senya katanya custom, paling di bawah 1 juta, kata Desta 1 jutaan lah katanya, kiri dan kanannya. Terus tangki ini dia beli sendiri, jadi bukan tangki Harley Davidson, jadi dia bukan tangki 48, jadi dia beli tangki lagi yang peanut gini, terus di custom namanya Destroy, ini sekitar 7-8 jutaan. Oke. Setelah itu kita masuk ke bagian mana ya? Mahal banget. Awal barunya ini sekitar 14 juta.